Karena saya pengen itu tuh jadi kayak Jogja Limo itu tuh cuman jadi kayak proses perjalanan kita berlima gitu. Jadi kayak untuk seru-seruan masa tua, untuk cerita-cerita seru gitu, ntar dibuat buku gitu. Boleh dijelaskan dulu mengenai awal terbentuknya Jogja Limo nih Mas. Sampai kenapa akhirnya Jogja Limo yang dinamakan? Jogja Limo ini unik sih, maksudnya kita itu dari lingkungan pertemanan akhirnya mencoba membuat satu kolaborasi. Nah ini foto jadul kita. Iya betul. Ini saya, Mas Widi, Mas Gusma, Mas Akbar dan Mas Iqbal. Jadi kayak istilahnya tim inti lah untuk Jogja Limo. Nah, kenapa dinamakan Jogja Limo? Sebenarnya kita punya sahabat juga namanya Mas Renaldi. Dia yang istilahnya banyak bercerita, mensuggest terkait dengan sejarah arsitektur, teori arsitektur ya. Pokoknya kalau sama Mas Renaldi itu bicaranya mesti berat gitu ya. Buku yang dia pegang tuh kadang-kadang Manhattan Transcript dan macam-macam lah, buku berat di arsitektur. Nah, dia mensuggest waktu saat kita bergabung. Sebenarnya kita tidak punya nama spesifik gitu ya untuk bikin tim ini seperti apa. Tapi saat dikasih nama Jogja Limo dan dia menjelaskan New York Five dulu itu bagaimana gitu ya. Kita ya tentunya senang banget ya, ternyata coincidence yang bisa kita ambil narsisnya gitu. Nah ini sejarahnya sesingkat itu sih sebenarnya. Gimana kalau Jogja Limo aja, itu kan di Amerika ada New York Five tadi. Singkat cerita kita iyain dan nama itu sampai sekarang akhirnya bisa nge-brand kita berlima. Satu sisi juga kita nggak mesti berlima sih sebenarnya begitu. Kita punya teman-teman kolaborator juga, kadang-kadang kita misah begitu ya. Misalnya untuk sayembara pertama kali itu saya belum sama Mas Akbar sama Mas Iqbal nih ceritanya. Jadi saya dan Mas Widi itu ada bekerja di satu unit di kampus, kemudian ruang sebelah itu Mas Gusma gitu ya, yang masih fresh graduate dia dengan gondrongnya gitu ya. Itu kalau kita bilang seniman banget lah, jadi kita harus kolaborasi sama orang ini. Saya sama Mas Widi itu udah pada posisi urban design dan berpraktek dan membuat riset-riset ya di kampus. Nah di situ kita sayembara pertama kali tahun 2013. Kemudian nggak tahu itu maksudnya Mas Widi dan saya itu udah satu tim, bertemu Mas Gusma jadi satu tim. Di satu sisi Mas Gusma dan Mas Iqbal kalau nggak salah udah sayembaraan juga gitu ya, independen. Mas Iqbal sama Mas Akbar itu independen sayembaraan kalau tidak salah di Solo, ketemu Mas Gusma gitu. Nah akhirnya kantin lah yang mempertemukan kami semua gitu ya. Jadi kita berkumpul dan memang masih satu atap di Jogja, di kampus saat itu memang beda-beda angkatan ya. Jadi pada sayembara Malioboro ini yang semacam batu loncatan lah, kita ada kontribusi di Jogja. Nah saat bersayembara itu 2014 kalau tidak salah ini kita banyak juga bersayembara yang notabene tidak skala nasional saja, jadi skala internasional. Jadi kalau ini sempat ketemu Mbak Ziza kan ya di Future Art 2013 ini kita pas bertiga gitu ya, Mas Akbar dan Mas Iqbal kalau tidak salah tuh juga ikut di sayembara yang lain gitu ya. Tapi kami menang, dia enggak. Belum masuk. Dari luar aja ngintip-ngintip. Jadi gantian lah intinya lah. Akhirnya yang kita ngintip kita ajak masuk ke dalam ruangan. Gitu. Jadi Kasihan juga. kami posisinya itu memang yang di Aceh, kemudian ada lagi yang di Padang, itu sudah pada posisi berlima. Jadi memang awalnya itu sayembara
sebagai satu tim ya yang istilahnya memiliki satu visi, sampai kepada diversifikasi kita harus membagi tim untuk apa ya, ya udah kamu cari juara 2, kami juara 1 gitu ya, as a business gitu ya mungkin. Karena tahu sendiri situasinya kan, kita masih ngekos, kemudian ada yang masih bayar kuliah, terutama saya juga gitu ya. Kita punya kebutuhan sendiri-sendiri yang akhirnya memotivasi gimana kalau sayembaranya kita pecah aja. Karena kalau melihat dari kemampuan Mas Iqbal itu bisa jalan sendiri dengan ini, Mas Gusma misalnya, Mas Widi sama Mas Akbar bisa jalan. Jadi sampai seintens itu kita melihat kemampuan teman-teman gitu. Jadi berproses sebenarnya sih saat sayembara Future Art kita kayaknya udah semua kategori ya. Jadi kita tuh udah pernah dari yang nggak menang dong. Dari ngirim nggak menang satu ya. Habis itu kita ngirim dapat merit award gitu. Kemudian kita kena course, maksudnya juara 1, ntar besok lu juara 2 gitu kan. Beneran juara 2. Pas itu lagi kita ketemu itu ntar juara 3 lu. Ntar beneran juara 3 gitu ya. Nah, itu sampai biasanya yang ngomong juara 1, juara 2, juara 3 itu siapa tuh, Mas? Kesimpulan itu saya. Oh, halo Mas Gusma. Nah, itu ada Gusma. Nah, ini dia nih. Dia Ini. untuk dirinya sendiri. Ini. Halo Gus. Jadi singkat cerita sih, kalau ngobrol Jogja Limo, kita melakukan sayembara dengan ragam cara sebenarnya. Terutama yang sayembara Future Art waktu juara 3 itu di tahun 2016. Ini unik sayembaranya, kita tidak ke Hong Kong, ini site-nya di Hong Kong gitu kan. Kita cuma berbasis data gitu ya. Ini sok tahunya kita, pokoknya Hong Kong tuh kayak gini bagus gitu ya. Tapi memang internet ya memang pada saat itu sudah cukup kenceng, dan semua data bisa kita dapatkan di kawasan ini yang memang cukup terkenal. Jadi Samsuipo ini kawasan CBD-nya lah di Hong Kong gitu. Jadi hampir semua data tuh udah bisa ke record gitu. Jadi kita bisa merancang dengan baik. Dan ini salah satu metode unik juga. Jadi di setiap sayembara tuh Jogja Limo tuh kayaknya punya cara-cara sendiri gitu untuk mengeksekusi sayembara. Kalau yang Malioboro tuh kayak sayembara defense ya. Jangan sampai orang luar menang. Kita harus menang gitu. Nah, di sini kita alhamdulillah bisa narsis tuh, apalagi Gusma ketemu Sultan. Iya nih. Ini ketemu Sultan pertama kali deg-degan ya. Iya. Ini proyek apa nih Mas untuk ketemu Sultan pertama kali nih? Ini rasanya deg-degan gitu kan. Pemenang kita foto menang sayembara Malioboro. Malioboro itu termasuk yang menurut kita ya lumayan menarik ya. Jadi tesis saya dulu juga Malioboro. Terus Mas Iqbal itu dia sampai ganti tesisnya ngambil Malioboro juga gara-gara kita menang. Betul nih. Ini gara-gara sayembara saya ganti judul nih gara-gara. Jadi Malioboro itu seperti tesis saya itu dibantu mereka berlima gitu loh, kayak waduh. Gusma mengambil sebuah anugerah gitu kan dari apa yang sudah dikerjakan. Nah, mungkin pasti kan setiap setiap mengikuti sayembara itu punya keunikan dan juga challenging masing-masing ya, Mas. Di sini mungkin yang paling yang paling menarik gitu atau yang paling challenging itu dari semua sayembara itu sayembara yang mana, Mas? Mungkin kalau boleh di-share ke kita. Ayo Mas Widi. Kalau dari segi saya sih sebenarnya kalau dari sayembara sih setiap sayembara pasti punya tantangan berbeda-beda gitu. Karena di Jogja Limo itu untuk penyelesaian satu sayembara itu pasti dia akan menemukan metodenya sendiri-sendiri gitu sebenarnya. Jadi nggak pernah tuh kita hampir ngelakuin setiap satu sayembara gitu tuh akan sama caranya gitu. Karena kita akan misalnya kayak Future Art, kita akan riset dulu yang menang juara 1 itu tuh siapa gitu. Terus kita coba selami gitu. Tapi yang paling unik itu tuh kalau saya pribadi itu selain Malioboro dan Future Art itu tuh Banjarmasin dan pribadi ya Banjarmasin dan ke Aceh gitu. Karena kita berangkat itu tuh kayak bareng-bareng gitu. Kayak misalnya di Banjarmasin itu lucunya gitu
yang masuk itu Jogja Limo, terus saya sendiri sebagai perwakilan diri saya sendiri gitu. Jadi melawan Jogja Limo, terus ada dari teman-teman kita juga salah satunya gitu. Jadi tuh kayak kalau saya pribadi itu kayak saya ngelawan Jogja Limo sendiri gitu. Jadi, tadi ya mungkin korelasinya ke Irwan, sampai kita tuh sampai fase di mana itu tuh kita bermain-main terhadap sayembara untuk menemukan metode-metode dan tentunya pundi-pundi dolar katanya Irwan. Gitu ya. Biar kos ya, Mas. Nah, terus kan ini Jogja Limo kan ada 5 orang nih. Pasti dalam masing-masing ada 5 orang ini punya pemikiran beda-beda. Mungkin juga punya sudut pandang yang beda-beda. Nah, itu bagaimana sih Mas untuk menyatukan gitu visi dari setiap anggota Jogja Lima ini untuk sebuah sayembara atau pekerjaan gitu. Pada saat lagi sedang yang sedang direncanakan atau yang ditargetkan gitu. Ya, mungkin ntar bisa ditambahin sama teman-teman gitu. Kalau dari kita sih dulu kita selalu karena apakah ada ribut-ributnya gitu. Harus gitu. Tapi selesai di warung soto atau warung makan. Warung burjo. Saya langsung warung soto. Jadi kita tuh mencari tim itu karena berbeda. Kita tuh bisa bergabung di Jogja Limo karena kita tuh nggak punya satu kesamaan gitu. Jadi mungkin yang intens karena kita dalam satu unit di kampus tuh saya sama Irwan, tapi yang lain itu tuh berbeda dan dari kemampuan kita berlima itu beda-beda. Misalnya ke Irwan tuh jago banget di analisis. Jadi kalau bagian di panel halaman 1 dan 2 gitu pasti Irwan. Jadi kita tuh membagi pekerjaan tuh berdasarkan panel. Nah, terus kalau misalnya si Akbar itu bagian eksekusi 3D dia bisa keren tuh rendernya. Kalau Iqbal itu bapak landscape. Jadi kalau nanya nama-nama Latin pohon dan cara nanamnya dia hafal banget gitu. Jadi dia sangat jatuh cinta sama pohon-pohonan. Kalau Gusma itu konsep eksekusinya, formnya yang meledak-ledak gitu. Nah, kalau kebetulan saya cuma bagian analisis aja. Nah, dari 5 itu yang berbeda itu kebetulan terus dijadiin satu gitu. Nah, tapi uniknya biasanya emang proses pertama itu biasanya saya akan berantem dulu sama Irwan, saya akan berantem dulu sama Gusma gitu. Nah, kalau udah dapat dari hasil debat itu yang sampai urat ininya keluar, itu urat lehernya keluar gitu. Nah, baru ntar kita akan eksekusi rame-rame. Kalau dari singkat sih itu. Mungkin ada teman-teman yang lebih detail lagi yang bisa nambah gitu. Mungkin bisa silakan. Ya, karena kan ini kalau Jogja Lima kayak band ya. Nah, biasanya band itu tuh sering ribut tuh pasti itu. Kalau saya tuh nggak bisa erat lagi tuh gimana setelah ribut terus akhirnya oke. Kalau saya sih versi saya ya, maksudnya saya nggak bakalan pulang ke kos saya, kan biasanya di kosnya Mas Widi gitu kan. Kalau urusan konsepnya belum selesai, biar aja Mas Widi terkantuk-kantuk tuh sampai jam 1 semalam gitu. Kalau udah selesai baru pulang gitu kan. Nah, habis itu kalau masalah eksekusi, ya memang tadi seperti Mas Widi, bagi tugas dan segala macam. Untuk konseptor kadang-kadang Mas Gusma juga nimbrung itu kan, karena dia fresh graduate, jadi idenya macam-macam gitu kan. Sedangkan kita itu pada posisi bukan fresh graduate dan mengambil langkah bijaksana ini gimana bisa selesainya gitu. Biasanya kita aktif H-7 gitu, kadang-kadang H-3 itu baru ya macam kebut semalam gitu. Ya betul. Nah, terus yang ingin saya tanyakan ini biasanya kan sayembara itu selain desain yang dinilai sama juri, itu kan cara kita menyampaikan atau presentasi pada saat dekorasi ya, Mas ya. Nah, biasanya dalam tanda kutip yang ditumbalkan untuk pertama kali atau selalu present itu di setiap sayembara selalu siapa, Mas? Atau bergantian sebetulnya? Kayaknya Gusma ya tumbal kita ya. Gusma sih, lebih ke Gusma. Karena nanti coba dengerin suaranya Gusma pas ngomong. Nanti dia pintar mengatur intonasi. Ntar suaranya pasti lembut. Nah, ini langsung saya ada trik khusus kayaknya Mas Gusma ya.
Makanya saya langsung pengen nanya ke Mas Gusma, kenapa menurut Mas Gusma yang selalu diminta untuk resign Mas pada saat Coba kita dengarkan jawabannya, lihat. Saya emang suka cerita sih sebenarnya sih, apalagi kalau kadang cerita itu kita kan sebenarnya kalau sayembara itu seperti membuat kebohongan. Tapi gimana caranya kebohongan ini adalah dipercaya orang lain, adalah menjadi suatu realita gitu loh. Dan ini menarik karena artinya ketika desain itu kan berawal dari sebuah kebohongan yang orang lain harus dipercaya untuk bisa meyakinkan desain kita. Dan itu adalah sebuah tantangan gitu loh. Artinya adalah bagaimana kita bisa menggenjutsu orang supaya mereka itu benar-benar percaya, wah ini kalau jadi seperti ini bagus toh. Nah, itu jadi tantangan-tantangan itulah yang sebenarnya coba kita kuasai supaya kedepannya ketika kita juga belajar ya desain ini bisa menjadi satu yang luar biasa gitu. Berarti ada teknik-teknik khusus atau trik-trik khusus ketika melakukan penyampaian dan presentasi ya Mas Gusma? Ya, seperti contoh simpelnya waktu Malioboro itu kan kita paparan sampai ke Bapak Gubernur juga. Jadi yang menarik waktu itu benar-benar di luar pikiran kita semua. Kita waktu paparan titik nol itu langsung Bapak Gubernur menunjuk 3D kita waktu itu langsung ini dibangun. Nah itu kan langsung sesuatu yang wow gitu loh. Padahal kita baru paparan sebentar tapi langsung dibangun, langsung di ACC tanpa ya seperti itu. Jadi itu kita jadi belajar the power of presentasi itu sangat penting sekali. Bagaimana caranya membranding scene, kemudian membawa orang supaya terbawa ke suasana kita sampai akhirnya goalnya, klimaksnya itu seperti apa harus kita sampaikan semua. Gitu sih. Keren. Dan berarti kalau dari sayembara yang pernah diikutin oleh Jogja Limo, kira-kira sayembara apa yang akhirnya dibangun seperti itu? Atau misalnya adakah sayembara yang akhirnya tidak dibangun kayak gitu Mas? Oh, ratusan. Nggak dibangun banyak banget kali ya. Ngomong-ngomong banyak, emang sudah berapa banyak sih Mas seingat Mas Widi, Mas Irwan, Mas Akbar, Mas Gusma, atau Mas Iqbal, Jogja Limo tuh mengikuti sayembara? Oh ini dia. Nah ini kan award-nya nih. Kalau ini kan yang menang-menang. Kalau ada yang nggak menang-menang tuh berapa banyak Mas? Banyak. 30 ada dapat. Ada lebih dapat. Kalau foldernya sih ya kurang lebih 30-an. Sayembara yang menurut saya berkesan baru-baru ini kan sayembara IKN. Itu. Jadi ini menarik sih, waktu itu saya kepikiran kita sudah berlima ini jauh banget nggak pernah ketemu, terus kita coba yuk sekali-sekali sayembara bersama Jogja Limo, kemudian kita coba mengajak semua partner yang pernah kita bekerja sama. Jadi total tim untuk IKN itu hampir sekitar 30 orang waktu itu. Jadi itu sayembara dengan tim terbanyak kita sampai yang memang nggak menang sih, tapi prosesnya itu menarik karena diskusinya di studio gugus gagasnya Mas Widi, kemudian pindah ke studio kita, kemudian pindah lagi ke sana, di sini beradu idenya itu menarik sekali gitu loh, sampai akhirnya kita menemukan pola kerjasama hampir mirip sebuah project. Jadi sayembara itu kayak kita mengelola project dalam skala yang lebih singkat dan lebih padat. Jadi kita belajar metode baru juga di situ. Keren, sampai 30 orang untuk IKN ya. Iya. IKN. Berarti terakhir tuh IKN ya Mas ya? Terakhir yang kita berlima IKN. Tapi itu sebenarnya juga kita cuma untuk seneng-seneng aja sih Mas IKN, karena kan prinsipnya kita emang nggak untuk menang sayembara ya sekarang ya. Kayak contohnya sayembara Pasar Godean aja kita udah nggak begitu tertarik ikut, kita cuma ambil di proyeknya yang DOD-nya saja misalnya seperti itu. Karena memang sekarang saatnya kita ngasih kesempatan ke yang lebih muda-muda itu loh Mas. Kasihan kalau nanti Jogja Limo ikut terus nanti kasihan yang lain gitu loh. Keren bener. Tapi bener sih, karena memang kasih kesempatan buat yang muda-muda juga ya Mas. Karena banyak juga sayembara-sayembara yang saat ini diadakan khusus untuk teman-teman mahasiswa juga gitu. Iya, dan kayak Mas Irwan, Mas Widi kan sudah level ke dewan juri sekarang, bukan lagi mereka ikutan gitu loh. Masa ikut terus ya, inilah nanti kasihan yang muda-muda. Sebetulnya menurut Mas Iqbal sama Mas Akbar, manfaat apa sih Mas yang didapat dengan segitu banyaknya sayembara Jogja Limo yang sudah diikuti gitu ya, 30 lebih Mas ya. Ini kan yang menang-menang nih, yang nggak termasuk yang menang tuh 30 ya. Banyak sih. Jadi kalau buat saya sendiri sih kumpul dengan tim Jogja Limo ini banyak belajar ya dari teman-teman semua, karena walaupun ini saya beda sendiri ya dari teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain ini kan arsitek,
kemudian kita kumpulnya di urban design ya, di urban design. Kalau saya berangkatnya dari landscape, kemudian gabung di urban design. Jadi kalau sayembara sebenarnya urban design saya nggak kepake nih. Saya kepakainya di landscape, dimanfaatkan nih saya nih. Bahasanya dimanfaatkan nih saya. Tapi oke sih, karena sebenarnya semuanya itu saling menyerap sih. Jadi semua bisa belajar landscape juga, terus landscape yang saya pahami juga bisa dileburkan ke konsep teman-teman, pemahaman teman seperti apa gitu ya. Dari segi arsitektur, dari segi kawasan, bisa blending gitu sih. Jadi lebih berkembang daripada kita nggak ikut apa-apa. Apalagi konteksnya waktu kuliah ya. Waktu kuliah itu kan kalau kita ngerjain tugas, itu kan yang lihat cuma dosen nih. Tapi kalau misalnya kita tuangkan di sayembara, itu kan walaupun kalah, kita akan bisa lihat tuh kurangnya kita di mana sih, kita bisa kembangin bagian mana sih. Jadi tim lain yang juara 1, 2, 3 itu sebenarnya konsepnya hampir sama ya, tapi hasilnya biasanya juga tipis-tipis, eksekusinya yang beda. Gitu sih. Mungkin Akbar bisa nambahin. Kalau saya sih manfaatnya ini lebih dapat feel gimana caranya bekerja sebagai kelompok, karena waktu masih di Makassar sebelum ke Jogja dan sebelum ketemu Jogja Limo itu belum punya pengalaman bagaimana caranya bekerja kelompok, terus bagaimana bekerja sebagai tim. Nah itu banyak didapat ketika bersayembara sama Jogja Limo. Nah itu tadi kayak yang dijelaskan sama Mas Widi, gimana Mas Irwan cara membagi peran. Nah itu banyak belajar dari Jogja Limo ini, dan ternyata itu masih kepake sampai sekarang ketika bikin studio, terus bagaimana memanage teman-teman di studio, bagaimana membagi tugas. Ya itu manfaatnya sejauh ini. Tapi enaknya dulu kan kalau Jogja Limo itu sebenarnya kepalanya itu Mas Irfan. Ya. Badannya Mas Widi, tangannya Mas Iqbal, celananya Mas Akbar, saya kakinya saja. Jadi udah tinggal jalan masing-masing itu, nggak ada yang kelahi sebenarnya. Iya. Nah, itu apa yang ingin saya sedikit perjelas lagi sebetulnya untuk menahan ego masing-masing gitu sampai akhirnya tercetus misalnya mendesain sebuah desain di sayembara ataupun pekerjaan tuh apa sih yang dilakukan oleh Jogja Limo sebetulnya? Saya coba jawab ya. Halo. Iya. Intinya kalau menurut saya sih menempatkan diri sih. Jadi ini 4 orang teman-teman saya ini kalau dari segi teknis ya, arsitektural, konsep gitu-gitu semuanya oke sih. Cuman kalau semuanya kepala, bener tadi kata Gusma, kalau semuanya kepala itu nggak akan bisa terimplementasi konsep yang kita susun bareng. Jadi nggak bisa nyatu gitu. Makanya semuanya bisa harus nempatin diri sebagai kaki, tangan, dan setiap sayembara pasti beda-beda sih. Setiap sayembara pasti beda-beda. Kadang ada yang jadi kepala, kadang jadi tangan, kadang ada yang kebalikan. Gitu sih. Mungkin yang lain. Silakan, mungkin Mas Widi atau Mas Irwan. Yang menarik itu sebenarnya gini Mas, yang ketika sayembara terus pembagian tugas itu kenapa kita nggak pernah kelahi, karena gini, pada prinsipnya konsep yang dibuat itu pasti biasanya akan diflorkan ke teman-teman berlima. Kemudian satu konsep makronya itu setelah disetujui bersama, itu nanti tinggal teman-teman itu adalah mengembangkan konsep. Jadi artinya bukan kita mengadu konsep kita secara bersama, tapi kita sama-sama memperkaya dan memperkuat konsep itu. Jadi misalnya ada satu konsep teras budaya yang dibawa oleh Mas Irwan. Nah, tugas kita adalah mengayakan konsep. Mas Widi membuat space impact untuk bagaimana teras budaya ini kelihatan keren. Kemudian Mas Iqbal memberikan fenomena lanskap yang luar biasa di situ. Mas Akbar mengisi detail-detail dari PKL yang harus ditata seperti apa. Jadi kita itu nggak pernah ada kelahi, tapi justru kita itu kayak membumbui secara versi kita sendiri-sendiri gitu loh. Dan juga sudah paham perannya masing-masing di sayembara itu, di kelompok itu juga ya Mas Gusma ya? Ya, jadi memang kalau perannya sudah nggak perlu ditanyakan lagi karena ya ini sudah ahli-ahlinya. Baik, Mas, kalau misalkan saya mau nanya, kalau di Jogja Limo itu siapa yang biasanya bertugas atau ngasih informasi, ini loh saat ini lagi ada sayembara ini seperti itu Mas? Atau memang masing-masing
mencari juga. Ya, sering pertama dapat informasi sayembara Ya. itu, Zat. Betul. Biasanya Gusma Resource-nya Irwan. Mas Widi juga ada kayaknya. Iya, bareng-bareng sih karena kita tuh sebenarnya punya Bareng-bareng. klaster, kita tuh Bareng-bareng, sebenarnya punya ini sendiri loh, Nah, punya circle coba Mas sendiri-sendiri. Sebenarnya kita tuh punya circle sendiri-sendiri sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita punya source info sendiri-sendiri gitu yang setelah kita dapat tuh kita gabung. Kebetulan tuh Jogja 5 itu kan sebenarnya tercipta di sering ngumpulnya tuh di kosan yang 3x3 itu. Dari situ karena kita sering ketemu gitu, apalagi sama Irwan tuh hampir everyday gitu, ya. Hampir setiap hari itu saya ketemu sama Irwan. Jadi biasanya tuh mengolah informasi di situ terus kita sebarin ke teman-teman, yuk ikut. Nah, tapi ada yang unik sebenarnya. Jogja Limo itu tuh punya ahli nujum. Ahli nujum sebenarnya. Ahli nujumnya Gusma. Tadi kan dia yang senang-senang tuh. Jadi setiap kita, aku ingat banget kalau setiap kita ikut sayembara, dia akan selalu ngomong, ikut, kayaknya ini juara 2, ini juara 1, ini masuk 3 besar. Nah, kalau udah ada titah dari Sultan Gusma, juara kita ikut gitu. Kalau nggak ada titah dari nggak usah nih, kayaknya nggak menang, nggak ikut gitu. Biasanya gitu. Oh gitu. Dan Jadi- ada nggak jadi sayembara? kalau- Ayo silakan. Kalau itu Mbak Ziza, kalau yang tadi Mas Widi bilang itu sebenarnya saya melihat dari sayembara itu sesuai dengan kemampuan dari tim. Kenapa Jogja Limo itu sering menang? Karena sayembara kita ini sebenarnya sayembara urban design. Untuk arsitekturalnya itu kita masih jarang ya untuk menang arsitektural, hanya sekitar 4 atau 5 lah, nggak begitu banyak arsitektural. Tapi kita ini memang kompetensinya lebih di urban. Jadi biasanya kalau udah urban gitu kita bisa yakin sekali, oh ini kita pasti masuk, biasanya seperti itu. Oh, berarti melihat potensi dari tim juga ya Mas Gusma ya. Iya. Oh. Dan Apalagi ada nggak sih? kalau sayembaranya tepi sungai, wah itu pasti juara 1, atau tepi air, wah itu pasti juara 1, itu nggak bisa dipungkiri lagi lah kalau ada air itu udah pasti menang. Ada nggak nih teman-teman dari Jogja Limo sayembara yang paling berkesan bagi Jogja Limo? Mungkin bagi Mas Widi boleh, atau misalnya Mas Irwan, silakan satu-satu. Kalau Mungkin kita saya mulai dari- sih, saya aja duluan. Irwan. Ini klarifikasi sakit hati sebenarnya. Ayo loh. Jadi pada saat sayembara di Aceh, kalau kan mereka Nah. bikin tim banyak tuh, itu lumayan jackpot ya. Mas Gusma juara 1, kemudian kita Jogja Limo juara 2 yang kota Siglinya. Kemudian ada juara berapa ya? Juara 3 ya? Juara 2 juga, Mas. Juara Iqbal. 2 juga ya. Nah itu Mas Iqbal, itu mereka benar-benar berangkat ke Aceh, dan ya kalau kita udah ngelihatnya kan jalan-jalan ya pasti di sana. Itu tuh saya gak diajak loh, luar biasa. Bukannya waktu itu Mas Irwan sakit ya? Ayo. Enggak, sehat walafiat gua. Ya inget Mas Irwan tuh masih di posisi di Kalimantan itu sakit. Ya tapi tiketnya nggak dibeliin sama teman-teman. Super Padahal banget. bawa uang banyak loh dia. Berarti menurut Mas Irwan yang paling berkesan tuh yang Aceh ya, Mas? Bukan karena dari segi sayembaranya berarti. Emang karena nggak diajak. Ya nggak diajak aja. Nah, ini yang lucu-lucu. Mungkin dari mas-mas yang lain, Mas Iqbal atau Mas Gusma, Silakan, Mas Mas Iqbal. Widi atau Mas Akbar. Boleh saya. Kalau Silakan, saya Mas. ini sayembara Malioboro. Yang pertama itu karena pengalaman pertama jabat tangan sama Sultan, sampai tangan saya nggak cuci itu seharian. Sudah Baru tahu nih kayaknya yang lain. Untuk terus yang bikin menantang juga itu karena dikasih kepercayaan buat ngulik PKL-nya itu. Karena kalau ketika kita ngulik PKL, salah ngulik kan bisa berabe juga kan. Itu kan menyangkut hajat orang banyak ya istilahnya. Jadi itu yang paling menantang dan paling berkesan itu sayembara Malioboro. Oke. Baik, terima kasih Mas Maksudnya Akbar. Mas ngulik Iqbal, PKL itu gimana, Mas? Ngulik desainnya ini, desain PKL-nya kan kita coba kasih usulan nih gimana desain PKL-nya yang menurut kita yang ideal ya, penataan PKL-nya ya. Jadi saya kemarin itu dikasih kesempatan buat ngulik itu, ya itu. Jadi yang paling menantang itu si sayembara Malioboro. Silakan Mas Iqbal. Kalau Mas Iqbal bagaimana nih Mas? Sayembara Kalau yang saya paling sih berkenan.
Sebenarnya ada dua sih. Yang pertama Malioboro, karena itu pertama kita join ya S1 team ya. Jadi kita berangkat dari mungkin 3 pecahan ya. Jadi saya sama Akbar, Mas Irwan sama Mas Gusma, Irwan sama Widi, Gusma sendiri, tapi mereka join jadi satu. Terus kita dari 3 itu jadi satu gitu. Nah itu menurut saya berkesan banget sih. Dari situ pertama kita coba, oke, terus lanjut terus akhirnya lancar ya. Setelah itu mungkin yang paling berkesan buat saya Aceh sih, karena Aceh kamu meninggalkan saya. Karena Aceh Tapi itu masih berbekas. Kalau konteksnya Jogja Limo ya, Mas Irwan itu dulu ini emang dewa konsep sih, karena Mas Irwan posisi jauh, terus posisi itu lagi ngomong 2 anak, terus tesis kayaknya lagi ditinggalin ya Mas ya. Mas sertasi. Irwan tuh bisa memanage waktu untuk bisa mengeluarkan partnya dia, konsep untuk tim Jogja Limo itu saya salut sih, karena dia sibuk banget di rumah ya, plus ditambah sakit lagi, tapi dia tetap bisa ngeluarin konsep itu, akhirnya kita bisa jalan kan. Nah saya masih keinget banget sih itu satu. Kemudian saya kan bikin satu tim lagi yang ngerjain master plan kampus, dan ternyata Gusma juga bikin tim sendiri nih, maksudnya ternyata kita ada 3 tim dan 3-3-nya masuk. Dan 3-3-nya masuk. Nah ini sangat berkesan banget sih kalau saya. Oke, Itu sih, Mbak. baik. Terima kasih Mas Iqbal. Kemudian Mas Gusma, boleh silakan. Sayembara apa yang berkesan bagi Mas Gusma? Kalau saya sih mungkin sayembara yang after Jogja Limo ya. Jadi setelah Jogja Limo itu pada lulus wisuda, Mas Irwan disertasi selesai, Mas Akbar Iqbal juga sudah selesai. Itu kan kita sudah tidak ada yang di Jogja. Nah itu sebenarnya saya mencoba mengawali untuk Jogja Limo itu tetap bisa kumpul lagi dengan cara sayembaranya itu kan dulu harus kita kumpul bersama nih. Nah waktu itu kita mencoba metode, tapi saya belum berani ngajak berlima. Saya cuma berani ngajak Mas Irwan dulu. Mas, gimana kalau kita sayembaranya remote? Jadi saya ngerjakan di sini, Mas Irwan di sana. Modalnya WhatsApp aja waktu itu. Kita TikTokan di situ. Nah waktu itu cuma asal ikut ya sayembara Bengkulu, iseng-iseng berdua. Ternyata juara 1 waktu itu. Jadi ya ternyata bisa juga gitu loh, kita sayembara jarak jauh tanpa harus ketemu. Jadi kita menemukan satu sistem baru waktu itu. Jadi ternyata ya mungkin kita harus mengupgrade lagi ketika nanti kita tidak bersama-samanya, tapi kita masih punya sistem kerjasama jarak jauh, karena ini harus coba dikembangkan di zaman sekarang dan terbukti di zaman COVID ini emang metode jadi seperti itu. Bahkan dulu kita sudah mencoba seperti itu gitu loh. Jadi ya kenapa tidak gitu. Jadi semenjak Jogja Limo pisah itu kan kita mencoba metode-metode Mas. Jadi saya dengan Mas Irwan mencoba sayembara sampai akhirnya yang Mas Widi juara 1 di sayembara Masjid di Kalimantan itu. Saya Mas Irwan juara 3. Nah di situ kan juga metodenya kita benar-benar terpisah. Jadi emang kita mencoba menciptakan sih, tapi ya karena tidak coba dilanjutkan lagi jadi sebatas ya sudah ternyata bisa gitu doang. Oke, baik. Mas Widi, bagaimana menurut Mas Widi sayembara yang berkesan bagi Mas Widi? Iya, bingung nih kayaknya. Tapi yang paling kerasa banget itu adalah dari Malioboro tentunya, terus Future Art, terus bisa jalan-jalan ke Jakarta naik pesawat gitu kan, ke Aceh naik pesawat gitu kan. Gratis dibayarin. Motivasinya adalah naik pesawat dibayarin. Terus yang paling berkesan itu ya masjid di Banjarmasin itu sih kalau saya pribadi gitu, karena kita buat tim sendiri-sendiri, terus kebetulan tuh kita masuk semua, terus kita tuh di Banjarmasin itu tuh ketemu yang biasanya satu tim, terus kita tuh ketemu musuhan gitu kan, harus memperebutkan juara 1 dan itu kita ngalah Mas, kita ngalah sama yang dari saya. Jadi bukan menang pure ya, kalah ya Mas. Dan Jogja Limo itu apa? Kecil, kalah men. Jogja Limo juara berapa itu? Juara 3 ya? Saya juara 1 kebetulan itu. Jadi ini mungkin Mas Widi ya, yang mungkin bisa lihat, karena akhirnya kita punya Instagram sendiri-sendiri. Mas Widi mau nggak Mas Widi ini bisa diceritain nih? Mungkin kalau ini tuh impact dari sayembara sih buat Jogja Limo gitu. Sebenarnya kan kita di Jogja Limo itu sebenarnya proses belajar. Menang itu sih sebenarnya
dulu kita nggak pernah mikirin menang kecuali pas Irwan pengen bayaran SPP 3-nya atau mahal, jadi kita harus menang gitu. Nah, tapi impact dari itu kita bisa belajar banyak yang udah diceritain. Terus dari lulus itu kebetulan alhamdulillah tuh ya apa ya, kayak gayung bersambut, kebetulan kita tuh dikasih kesempatan, dipercaya orang, terus banyak kenal, jadi punya studio masing-masing. Kayak Irwan punya Monometrik, Gusma punya AA, saya punya Gugus Gagas, Iqbal masih kerja di Jakarta gitu. Akbar di Jakarta. Nah, terus dari situ kita tuh banyak kegiatan, alhamdulillah. Terus kita banyak temen akhirnya. Terus kita salah satunya nih buat YAF di Jogja gitu. Terus kita buat podcast, terus kita buat YouTube gitu-gitu. Terus kita buat buku-buku. Nah, ini menurut saya tuh jadi bagian yang menyenangkan. Nah, ini proses ini, gambar ini itu kamar tempat kita bereksplorasi dan belajar. Ini kebetulan kamar saya, bayangin saya tuh harus tidur kayak gini selama seminggu kalau lagi ada sayembara. Dan nggak boleh tidur kan? Selesai dulu gitu. Soalnya biasanya digilir dia. Katanya yang datang Mas Irwan, nanti Mas Irwan pulang yang datang saya sama Akbar. Saya sama Akbar Tapi pulang. itu Akbar nyempil tuh tidur. Gambar itu kelihatan ya Akbar tidur. Habis itu Gusma. Baju hitam. Nah, yang tengah ini itu yang kita ikut di Aceh, yang Irwan nggak ada gitu, yang dia ya gitu. Nah, kita tuh semua panel kumpul sini, terus saya harus tidur di atas panel gitu. Jadi ini proses kita emang belajar banget gitu. Dari sini tuh kita alhamdulillah ya akhirnya rezekinya kebuka lah, Irwan jadi dosen pulang gitu kan. Gusma jadi selebritis Yogyakarta yang ngacak-ngacak Jogja sekarang. Karena macet gara-gara dia itu, kalau temen-temen yang Jogja marah. Ada yang protes Gus. Macet banget. Nah, terus dari sini kita coba buatlah kecil-kecilan gitu di sela-sela waktu gitu. Terus kita tetap ikut pamer internasional gitu. Belajar, sebenarnya kita belajar jadi arsitek sih di sini gitu. Jadi kita belum ngomong kita bisa jadi arsitek, tapi kita lagi belajar jadi arsitek gitu. Kita ikut pameran yang Futurat kita pamerin lagi gitu. Terus kita kebetulan akhirnya jadi pembicara, diundang terus buat buku macem-macem lah. Terus gitu akhirnya tuh dari sayembara, dari Jogja Limo tuh kayak buka keran aktivitas dan kegiatan yang lain sih. Terus yang lebih penting dari itu sih, kalau kataku, kita ketemu teman-teman yang lebih banyak lagi gitu. Tadi kita cuman berlima, akhirnya kita pisah-pisah. Terus kita akhirnya Irwan di Banjarmasin tuh buat Banua BYAF, Banua Young Architect Forum. Architect Forum akhirnya gitu, inisiasi gitu. Jadi mungkin ntar kata Lepro bisa kerja sama BYAF tuh kalau ke Banjarmasin gitu. Gitu. Di Jogja ada YAF gitu. Akhirnya dari kita berlima, akhirnya kita bisa punya banyak teman, ketemu Mbak Jiza dan Mas Bayu akhirnya. Itu sih kalau dari aku sih. Akhirnya tuh kita tuh kayak dapat formula, nggak tahu sekarang tuh masih bisa diterapkan apa enggak di Sayembara sekarang. Tapi kemarin itu tuh setelah kita belajar di Jogja Limo tuh kayak kita tuh nemuin formula untuk ikut Sayembara gitu di setiap partnya. Akhirnya kita bisa nelurin ke teman-teman yang di bawah kita gitu. Jadi menyenangkan gitu. Jadi sebenarnya pengen buat buku. Abis ini harusnya Jogja Limo buat buku di Sayembara. Iya dong, harusnya nih. Karena udah banyak Sayembara loh yang diikutin, dan tadi aja yang udah menang award aja udah cukup banyak. Saatnya ditampilin juga sih Mas Widi. Nah, itu tadi pertanyaan saya kedua. Ada regenerasi terus nggak sebetulnya dari Jogja Limo ini? Atau memang masih pengen Jogja Limo tuh ya 5 orang ini aja sebetulnya? Kalau yang pakai Jogja Limo dulu tuh ini ada yang unik. Gusma dulu pernah datang, Gus, kalau nggak inget dulu kan, yuk Jogja Limo jadiin studio aja PT gitu kan gitu. Inget banget. Terus tapi mungkin saya nggak terlalu setuju pas itu, karena saya pengen itu tuh jadi kayak Jogja Limo itu tuh cuman jadi kayak proses perjalanan kita berlima gitu. Jadi kayak untuk seru-seruan masa tua, untuk cerita-cerita seru gitu, ntar dibuat buku gitu. Nah,
regenerasinya mungkin kayak saya, kayak Irwan, kayak Gusma, itu tuh mendidik anak-anak. Gusma ngedidik anak studionya, saya mahasiswa, Irwan mahasiswa yang ikut sayembara menang, kalau menang. Itu sih, jadi kita lebih mendidik ke individual, jadi tidak meneruskan Jogja Limo, tapi cita-cita Gusma itu tetap ada, pokoknya besok Jogja Limo itu jadi apa Gus, jadi PT lah gitu. PT Ltd. Oh. Menurut Mas di sini dari Jogja Limo, pengaruh sayembara terhadap kehidupan sekarang ini, pekerjaan sekarang ini seperti apa, Mas Willy? Silakan boleh. Kalau dari saya sih banget ya, pengaruh banget gitu. Karena mungkin dulu saya tuh yang nggak pengen jadi arsitek lah. Kalau saya selalu ngomong saya tuh nggak pengen jadi arsitek, karena kalau ke Jogja dulu tuh pengennya jadi anak band gitu kan. Hanya buat band gimbal. Tapi kemampuan terbatas. Jadi agak telat sebenarnya saya ngerti arsitek gitu. Terus saya ketemu Jogja Limo 2008, terus saya belajar dari mereka. Nah, nge-boostingnya cepet, terus belajar metode, belajar cara mikir, konsep, dan lain-lain. Nah, setelah lulus itu alhamdulillah, karena mau nggak mau ya sayembara itu akan membuat publikasi yang bagus ya. Apalagi kayak di Future Art, yang internasional, terus kebetulan diundang kemana-mana gitu. Nah, akhirnya jadi banyak temen, banyak kenal, akhirnya sekarang lah akhirnya bisa jadi dosen tuh salah satu, kayak aku sekarang jadi dosen tuh salah satu hikmah dari sayembara sebenarnya, ketemu anak Jogja Limo, karena mungkin ada yang kenal terus lebih percaya kali ya, oh bisa nih, kayak padahal juga nggak bisa juga sampai sekarang gimana cara yang ngajar. Gitu, nggak ngerti itu gimana cara yang ngajar, akhirnya imbasnya sekarang kalau itu di ranah akademik gitu. Tapi kalau di arah profesionalnya saya sih lebih ngelihat ketemu banyak temen sih akhirnya gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kan katanya Nabi Muhammad gitu kan, banyak silaturahmi dan apa memperpanjang ketemu orang memperpanjang umur dan rezeki. Siapa tahu ketemu jodoh. Amin. 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 Aminnya nih amin paling serius itu. Go Pro. Halo Bro.